Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi di channel YouTube Nyinau Semesta. Masih bersama saya, Provokator Fisika, Arif Al-Fatah. Pembahasan buku Twin Master Outline Fisika yaitu sampai pada halaman 145 sampai 148. Tema yang akan kita bahas adalah yaitu tentang titik berat atau bisa juga disebut sebagai pusat gravitasi ataupun bisa juga disebut sebagai pusat massa dari sebuah benda tegar. Anda bisa melihat di dalam gambar ini, dalam gambar ini adalah salah satu contoh satu rangkaian batu yang titik beratnya, titik berat gabungan dari semua ini di setting atau didesain sedemikian sehingga bentuknya itu pas pada tumpuannya. Jadi seluruh titik beratnya, pusat massa dari sistem benda ini itu dipaskan di bagian tumpu ini sehingga dia tidak jatuh. Seperti biasa, untuk membuka pembahasan video ini, maka kita ngaji dulu. Ngaji ayat semesta, kebijakan Tuhan di alam semesta ini ditampilkan dan diperlihatkan dan ditunjukkan melalui ayat qauliyah, yaitu surat Al-Mulk ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jika Anda kurang yakin, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Jadi pertanyaan ini adalah untuk menegaskan kepada kita bahwa jika kita masih kurang yakin, kita kurang percaya, maka kita bisa melakukan satu eksperimen dan nanti Anda akan mendapatkan bahwa di alam semesta ini walaupun kelihatan kayak acak, akan tetapi ternyata memiliki suatu keseimbangan. Nah, ketika kita bicara keseimbangan, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya sebuah titik berat. Misalkan dalam sistem susunan batu ini dia terjadi keseimbangan sehingga dia tidak roboh atau tidak bergerak, itu karena pusat massa gravitasinya, ya, atau pusat gravitasinya, titik beratnya itu dia di setting atau dibuat pas pada titik tumpunya di sini. Nah, sebenarnya konsep titik berat atau pusat gravitasi itu sebenarnya apa? Ya, sebenarnya apa? Nah, Anda bisa melihat ini sebuah batu, ya, ini batu di wilayah Colorado sana di Amerika Serikat atau di bagian Alaska, ya. Ini di sana maka Anda akan bisa menjumpai ketika suatu wisata itu di sana ada kan batu-batu yang sangat besar, dia itu pada kondisi keseimbangan. Jadi ini mungkin dengan gaya sedikit saja dia akan roboh, akan tapi batu ini titik beratnya itu pas, ya, titik berat pusat gravitasinya ini pas di titik penumpunya seperti itu. Kalau kita gambarkan misalkan, sebenarnya dari batu ini masing-masing posisi atau masing bagian itu memiliki beratnya masing-masing. Jadi misalnya ada suatu titik massa di sini memiliki beratnya. Kemudian ada W2, ada W3, W4 dan yang W lainnya. Nah, ketika seluruh gaya gravitasi itu, beratnya itu menyatu dalam satu rangkaian tertentu,
Nah, dia menyatu berpusat pada suatu titik, maka titik pusatnya itu disebut sebagai letak titik berat benda. Jadi kalau kita misalkan lihat di batu ini, maka ya pas di bagian penumbuh ini, ya. Jadi seluruh gabungan dari pusat gravitasinya itu ada di bagian penumbuh ini. Kalau misalkan dia di bagian pinggir sini, maka dia akan goyah dan akan menggelinding. Maka dari sini konsep titik berat itu sebenarnya adalah bahwa suatu titik tempat menyatunya konsentrasi total gaya berat dari semua partikel benda tegar yang selalu menuju ke bawah. Ya, jadi selalu menuju ke bawah. Kemudian ketika kita tinjau dalam suatu koordinat seperti ini, koordinat X, Y ya misalkan, atau nanti lebih ini dimensi 2, nanti kalau dibuat dimensi 3 berarti ruang, maka nanti ada X, Y, Z. Maka bagaimana cara menentukannya? Ya, bagaimana cara menentukan letak titik beratnya ini? Ya, ini dengan menjumlahkan seluruh elemen-elemen berat itu dijumlahkan. Kalau kita misalkan mau mencari X0, ya X0, maka kita tinggal menjumlahkan beratnya itu kali posisinya. Kalau ini X, ya kita nyari posisi X dulu misalkan, posisi horizontalnya, maka ketika kita meninjau gaya beratnya W1, ya berarti X-nya kita pakai yang X1. Ketika W2 maka X2 dan seterusnya sampai Xn. Karena misalkan ini tidak tahu jumlahnya berapa gitu ya, ada banyak sekali. Begitu juga dengan Y. Maka posisi Y itu kalikan dengan beratnya ditambah Y2 kali beratnya kemudian dibagi berat totalnya. Nah, itu rumusnya seperti itu. Nah, kalau dengan kita asumsikan ya, kita asumsikan W itu kan adalah berat, itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasinya. Maka dengan kita mengasumsikan bahwa percepatan gravitasi atau G-nya itu nilainya tetap, kita akan tahu W sama dengan M kali G, maka kita bisa menuliskan M saja. Ya, M adalah massa. Sehingga nama dari titik berat atau pusat gravitasi itu disebut sebagai pusat massa. Itu asal muasalnya. Ya, asal muasalnya seperti itu. Mengapa disebut sebagai pusat massa? Kok bisa titik berat? Kok kadang pusat gravitasi? Kok pusat massa? Padahal berat dengan massa itu berbeda. Ya, walaupun secara orang awam kita menganggapnya adalah sama. Karena tapi sangat berbeda. Berat itu adalah gaya gravitasi, sedangkan massa itu adalah jumlah unsur total unsur yang ada di suatu benda. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita mencari rumus titik berat benda, akan tapi ditinjaunya itulah dari bentuk benda tersebut, bukan dari beratnya. Misalkan, jika misalnya kita melihat benda dari benda dimensi 1, berarti kurva ya atau garis. Nah, kan ketika itu seragam, merata, homogen ya, maka ketika benda homogen, maka beratnya itu menyebar ya, menyebar dan kepadatannya sama. Nah, itu maka ditentukan oleh tergantung bendanya itu, apakah benda dimensi 1, bagaimana kalau dimensi 2, yaitu bidang, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana jika dimensi 3, ruang. Ini adalah dimensi yang mampu kita indra. Itu kita dimensi 3 dengan dan satu lagi dimensi waktu. Jadi kita hidup itu di dimensi 4. Kita makhluk dimensi 4. Nah, maka tinggal bagaimana? Ya, tinggal berarti ketika beratnya itu tidak diperhatikan, maka beratnya itu diganti menjadi L kalau untuk dimensi 1. Ya, jadi tinggal kasih L. Begitu juga untuk dimensi 2, maka tinggal diganti A. Begitu juga untuk dimensi 3, ruang, yaitu tinggal diganti V, volume. Nah, jadi mudah, tidak rumit ya, tidak rumit seperti ini. Nah, nanti untuk beberapa benda homogen teratur ya, untuk teratur, maka nanti sudah bisa ditentukan untuk letak titik beratnya. Misalkan ini kalau kurva lurus atau garis lurus, maka itu adalah separuhnya atau di tengah-tengahnya. Gampangnya di tengah-tengahnya.
Kemudian kalau lingkaran nanti seperti ini, setengah lingkaran, maka kalau lingkaran di tengah-tengahnya, ya pusatnya, 2R per Pi. Bagaimana dengan kalau misalkan segi 4? Segi 4 juga tengah-tengahnya, seperti panjang ini. Segi 4 itu tengah-tengahnya. Nah, berbeda jika bidangnya itu adalah segitiga. Kalau segitiga, maka letak titik beratnya itu adalah di sepertiga tinggi. Jadi tingginya ini, sepertiganya itu dihitung dari alasnya. Ya, dari alasnya. Jangan sampai keliru ini, di bagian ini sering nanti dipakai. Yaitu sepertiga dari alas. Jadi nanti kalau misalnya segitiga ini dibalik ke atas, dibalik begitu, maka yang hitungnya dari atasnya, dari alas. Nanti juga misalnya setengah lingkaran, ini untuk bidang. Kemudian kalau meningkat lagi untuk bola, setengah bola. Beda antara selimut bola, selimutnya dengan bola pejal, padat berisi, itu beda. Ya, R per 2 dengan 3R per 8. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja kita misalkan ambil penerapan kasus 1, Anda bisa melihat di dalam buku Dun Master Outline Fisika halaman 153 soal nomor 14, yaitu UN 2014. Kita lihat misalkan ada sebuah bangunan seperti ini misalkan, kemudian pertanyaan adalah berapakah letak koordinat titik berat homogen terhadap titik O, yaitu titik O, koordinat di sini. Maka bagaimanakah cara mencarinya? Itu ya, seperti itu ya. Maka ini secara sekilas sebenarnya ini bisa. Ya, dengan kita lihat tanpa hitung bisa. Dengan cara bagaimana? Kita lihat X-nya. Kalau kita belah tengah-tengah, maka sebelah kanan sama bagian kanan bagian kiri itu adalah setangkup atau simetri. Sudah sama. Kalau sudah sama itu pasti tengah-tengahnya. Jadi X, titik beratnya, X pasti di tengah-tengahnya ini. Ini 6, tengah-tengahnya berarti 3. Pas. Mengapa pas? Karena simetri atau setangkup. Kalau setangkup berarti tengah-tengah pas. X-nya 3. Ini yang X di sini yang 3 itu hanya E. Pasti jawabannya adalah E. Ya. Jadi X-nya ini sebenarnya kita tidak usah mencari karena udah tengah-tengahnya, ada setangkup tengah-tengah. Sehingga kita yang perlu cari adalah Y0. Nah, caranya bagaimana? Coba diperhatikan ya. Caranya kita pecah menjadi berapa benda. Ini bisa menjadi 2 benda sebenarnya, tapi kita misalnya kita ambil 3 benda. Benda 1 adalah sebelah sini. Maka kita cari titik beratnya. Tadi persegi atau segi 4 itu ini persegi panjang ya. Segi 4 itu ada di tengah-tengahnya. Oke, X-nya di benda 1 misalkan. Karena ini 2, maka tengah-tengahnya adalah 1. Ini 8, tengah-tengahnya adalah 4. Ini benda 1. Benda 2 misalkan adalah yang ini, potongan ini. Ini tengah-tengahnya, ini kan 2, ini 4. Tengah-tengahnya 3. Koordinatnya adalah 3. Ini 0, ini 2. Berarti tengah-tengahnya adalah 1. Nah, kemudian benda yang ketiga adalah ini. Ini sama dengan ini ya. Y-nya sama lurus, sedangkan berbeda adalah X3. X3-nya itu antara 4 dan 6. Tengah-tengahnya. Yaitu di koordinat 5. Maka karena ini bidang, kita harus mencari satu persatu luasnya. Ya. Oke, luas benda 1 itu sama dengan luas benda 3. Ya kan? Wujudnya benda sama. Yaitu tinggal panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 2. Yaitu 16. Benda 2 yaitu 2 kali 2. Luasnya, panjang kali lebar 2 kali 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi, tinggal dimasukkan plung. Anda nanti tinggal hitung. Ini dengan cara coret-coret juga bisa. Tapi Anda mau hitung manual itu juga silahkan. Maka nanti Anda akan mendapatkan 3, 2 per 3 Y0-nya. Nah ini 3, 2 per 3. Nah ini hasilnya sama dengan yang ada di sana tadi. 3 per 2 per 3 Y0-nya ini sudah ketemu. Ini nggak ada di sini. Ya, nggak ada di sini yang sama dengan ini. Berarti jelas ini jawabannya adalah yang E. Dan nanti untuk X 0-nya, silakan Anda perhatikan kalau tidak percaya, Anda masukkan aja untuk nilai X-nya. X-nya ini berarti 1,
3, 5. Silakan Anda hitung. Melakukan rumus seperti ini, nanti hasilnya pasti 3 tengah-tengah, kalau Anda tidak percaya. Oke, kita penerapan kasus kedua, yaitu halaman 153, soal nomor 11. Anda lihat di situ, bahwa dari gambar di samping, letak titik berat bidang homogen yang diarsir terhadap sumbu X. Nah, hati-hati, terhadap sumbu X. Berarti sumbu X itu adalah ini, ya kan? Sumbu X adalah ini. Berarti dia hanya terhadap sumbu X, artinya hanya mencari Y0. X-nya nggak usah dicari. Saya contoh kayak rumah seperti ini ya. Jadi X-nya nggak dicari, hanya mencari Y0. Karena apa? Terhadap sumbu X. Ini hati-hati nih. Ya, kita terapkan. Sekali lagi, kita hanya fokus ke Y-nya saja. Karena terhadap sumbu X, kita pecah menjadi 2 benda, segitiga ini. Ya, Y-nya adalah Y, ya, I. Kan titik beratnya tadi segitiga itu adalah 1/3 kali tingginya. Tingginya kan 3 ini. 3 kan tingginya. Tingginya 3. 1/3 kali 3 itu kan 1. Kalau ditinjau dari 0 sini, maka 3 tambah 1 berarti 4. Nah, koordinat ini terhadap X itu jaraknya 4. Oke, setelah itu luasnya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 3 ini, 3. Tingginya juga 3. Maka 4,5. Oke, benda 2 adalah segi panjang. Ini karena ini 3, maka Y-nya adalah separuhnya atau tengah-tengah, 1,5. Luasnya tinggal gampang 3 kali 6, 18. Sekali lagi kita tidak meninjau yang X ya, karena ini terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X artinya hanya mencari titik berat Y0. Kita masukkan rumusnya Y0 seperti yang tadi, karena ada 2 benda, maka ya kita cukupkan perhitungannya adalah untuk 2 benda. Kita masukkan, blung gini, Anda bisa melakukan pencoretan, misalnya dicoret 4,5, 4,5, 4,5, itu juga bisa. Atau dihitung manual, Anda akan mendapatkan nilai 2,0, yaitu jawabannya adalah yang E. Silakan Anda untuk mengasah ketajaman Anda, maka Anda bisa melakukan soal uji ketajaman, yaitu dari halaman 152 sampai 154. Di situ ada nomor 9, 10, 12, 13, 15, 16, dan 18. Nah, silakan Anda melakukan cobaan itu, Anda lakukan perhitungan, Anda kerjakan itu sendiri, agar apa? Agar ketajaman Anda dalam menerapkan penentuan letak titik berat atau letak koordinat titik berat suatu benda itu Anda biar terbiasa. Oke, dari saya sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Bagi Anda yang ingin memiliki buku Master Outline Fisika, Anda bisa langsung menghubungi kami juga. Ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya terhindar dari mara bahaya, dan ilmu yang sedikit ini memberikan manfaatan kepada kita semuanya di dalam kehidupan kita. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.